Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin, NIM 2120276. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan tentang tahrij hadis. Yang pertama adalah pengertian tahrij hadis. Tahrij menurut bahasa memiliki beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata kharaja, yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya, terpisah atau kelihatan. Kemudian demikian juga kata al-ikhraj, yang artinya menampakkan dan memperlihatkannya, dan kata al-makhraj, yang artinya tempat keluar. Secara bahasa, tahrij hadis adalah mengeluarkan sesuatu dari suatu tempat. Sedangkan menurut istilah muhandisin, tahrij diartikan dalam beberapa pengertian. Yang pertama yaitu sinonim dan ikhraj, yakni seorang rawi mengutarakan suatu hadis dengan menyebutkan sumber keluarnya atau pemberita hadis tersebut. Kemudian yang kedua, mengeluarkan hadis-hadis dari kitab-kitab, kemudian sanad-sanadnya disebutkan. Kemudian yang ketiga, menulis hadis dari kitab-kitab sumber atau diwan hadis dengan menyebut mudawwinnya serta dijelaskan martabat hadisnya. Dari ketiga definisi di atas, maka Mahmud al-Tahan mendefinisikan bahwa tahrij ialah penunjukan terhadap tempat hadis dalam sumber aslinya yang dijelaskan sanadnya dan martabatnya sesuai dengan keperluan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tahrij meliputi kegiatan yang pertama, periwayatan atau penerimaan, perawatan, pentadwinan, dan penyampaian hadis. Kemudian yang kedua, penulisan hadis dari kitab-kitab asal untuk dihimpun dalam suatu kitab tertentu. Kemudian yang ketiga, mengutip hadis-hadis dari kitab-kitab fan, yaitu tafsir, tauhid, fikih, tasawuf, dan akhlak, dengan menerangkan sanad-sanadnya. Yang keempat, membahas hadis-hadis sampai diketahui martabat kualitas atau makbul mardudnya hadis tersebut. Kemudian sejarah ilmu tahrij. Ulama-ulama terdahulu belum begitu membutuhkan ilmu tahrij ini, khususnya ulama yang berada pada awal abad ke-5. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi karunia kepada mereka suka menghafal dan banyak mengkaji kitab-kitab yang bersanad yang menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan ini terus berlanjut sampai beberapa abad, hingga tradisi kecintaan terhadap hafalan dan kajian kitab-kitab hadis serta sumber rujukan pokoknya menjadi lemah. Ketika tradisi ini lemah, para ulama selanjutnya mulai menemui kesulitan untuk mengetahui sumber suatu hadis yang terdapat dalam kitab fikih, tafsir, dan tarikh. Maka muncullah segolongan ulama yang mulai melakukan tahrij hadis terhadap karya-karya ilmu tersebut dan menjelaskan kedudukan hadis itu, apakah statusnya sahih, hasan, atau dhaif. Waktu itu muncul kutub at-tahrij atau kitab-kitab tahrij. Kitab-kitab tahrij generasi pertama seperti yang dikemukakan oleh Mahmud at-Tahan adalah kitab-kitab buah pena Al-Khatib Al-Maghdadi. Kemudian pada masa selanjutnya, karya-karya dalam bidang ilmu tahrij hadis semakin meluas hingga mencapai puluhan.
Sumbangan karya-karya tersebut tidak dapat dipungkiri sangat signifikan terhadap perkembangan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Mahmud At-Tohan menyebutkan bahwa tidak diragukan lagi cabang ilmu tahrij ini sangat penting sekali bagi setiap ilmuwan yang bergelut di bidang ilmu syariah, khususnya bagi yang bergelut di bidang ilmu hadis. Dengan ilmu ini, seseorang bisa memeriksa hadis ke sumber asalnya langsung. Kemudian metode-metode tahrijul hadis. Di dalam melakukan tahrij, ada 4 metode yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama, tahrij berdasarkan perawi sahabat. Metode ini adalah metode dengan cara mengetahui nama sahabat yang meriwayatkan hadis. Adapun kitab-kitab pembantu dari metode ini. Kitab yang pertama adalah Al-Masanid atau Musnad-Musnad. Dalam kitab ini disebutkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat secara tersendiri. Kemudian kitab yang kedua yaitu kitab Al-Atraf. Kebanyakan kitab Al-Atraf disusun berdasarkan musnad-musnad para sahabat dengan urutan nama mereka sesuai huruf kamus. Jika seorang peneliti mengetahui bagian dari hadis ini, maka dapat merujuk pada sumber-sumber yang ditunjukkan oleh kitab-kitab Al-Atraf tadi untuk kemudian mengambil hadis secara lengkap. Kemudian pedoman yang ketiga yaitu kitab Al-Ma'jim atau Mu'jam. Susunan hadis di dalamnya berdasarkan urutan musnad para sahabat atau suyuh, yaitu guru-guru sesuai huruf kamus hijaiyah. Dengan mengetahui nama sahabat dapat memudahkan untuk merujuk hadisnya. Kemudian metode yang kedua yaitu tahrij melalui lafaz pertama matan hadis. Metode tahrij hadis menurut lafal pertama yaitu suatu metode yang berdasarkan pada lafal pertama matan hadis sesuai dengan urutan huruf-huruf hijaiyah dan alfabet, sehingga metode ini mempermudah pencarian hadis yang dimaksud. Kemudian metode yang ketiga, tahrij melalui kata-kata dalam matan hadis. Metode ini adalah metode yang berdasarkan pada kata-kata yang terdapat dalam matan hadis, baik berupa kata benda ataupun kata kerja. Dalam metode ini tidak digunakan huruf-huruf, tetapi yang dicantumkan adalah bagian hadisnya, sehingga pencarian hadis-hadis yang dimaksud dapat diperoleh lebih cepat. Kemudian tujuan dan manfaat tahrijul hadis. Tujuan tahrijul hadis. Tahrij hadis bertujuan mengetahui sumber asal hadis yang ditahrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui ditolak atau diterimanya hadis-hadis tersebut. Dengan cara ini kita akan mengetahui hadis-hadis yang pengutipnya memperhatikan kaidah-kaidah ulumul hadis yang berlaku sehingga hadis tersebut menjadi jelas, baik asal-usul maupun kualitasnya. Dalam melakukan tahrij tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pokok dari tahrij yang ingin dicapai seorang peneliti yaitu mengetahui eksistensi suatu hadis, apakah benar suatu hadis yang ingin diteliti terdapat dalam buku-buku hadis atau tidak. Kemudian mengetahui sumber otentik suatu hadis dari buku hadis apa saja. Kemudian selanjutnya mengetahui ada berapa tempat hadis tersebut dengan sanad yang berbeda di dalam sebuah buku hadis atau beberapa buku induk hadis. Kemudian mengetahui kualitas hadis, apakah hadis tersebut makbul atau diterima atau mardud atau ditolak. Kemudian berikutnya manfaat tahrij hadis. Faedah dan manfaat tahrij cukup banyak, di antaranya yang dapat dipetik oleh yang melakukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui referensi beberapa buku hadis. Dengan tahrij seseorang dapat mengetahui siapa perawi suatu hadis yang diteliti dan
di dalam kitab hadis apa saja hadis tersebut didapatkan. Kemudian menghimpun sejumlah sanad hadis dengan tahrij, seseorang dapat menemukan sebuah hadis yang akan diteliti di sebuah atau beberapa buku induk hadis. Misalnya, terkadang di beberapa tempat di dalam kitab Al-Bukhari saja atau di dalam kitab-kitab lain. Dengan demikian, ia akan menghimpun sejumlah sanad, mengetahui keadaan sanad yang bersambung dan yang terputus, serta mengetahui kadar kemampuan perawi dalam mengingat hadis sekaligus kejujuran dalam periwayatan. Kemudian mengetahui status suatu hadis. Terkadang ditemukan sanad suatu hadis dhaif, tetapi melalui sanad lain hukumnya sahih. Kemudian meningkatkan suatu hadis yang dhaif menjadi hasan li ghairi, karena adanya dukungan sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya, atau meningkatkan hadis hasan menjadi sahih li ghairihi, dengan ditemukannya sanad lain yang seimbang atau lebih tinggi kualitasnya. Kemudian mengetahui bagaimana para imam hadis menilai suatu kualitas hadis dan bagaimana kritikan yang disampaikan. Kemudian seseorang yang melakukan tahrij dapat menghimpun beberapa sanad dan matan suatu hadis. Baik, dengan penjelasan di atas, maka kesimpulan yang dapat saya ambil, ilmu tahrij hadis sangat perlu dikaji karena untuk mengetahui sejarah suatu hadis, baik sanad, matan, perawi maupun yang berkaitan dengan hadis. Ada beberapa di antara para ulama dalam mendefinisikan hadis tahrij. Namun dapat disimpulkan bahwa hadis tahrij adalah menelusuri sumber asli hadis dalam kitab-kitab jami', sunnah, dan musnad. Maka jika perlu menyebutkan kualitas hadis tersebut apakah sahih, hasan, atau dhaif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.